السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 14.00 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pemirsa, kita berkesempatan untuk bersiaran langsung di lokasi Masjid Al-Kautsar, Jalan Danau Bogor Raya, Katulampa, Bogor. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu tema yang sangat menarik sekali, apa yang menjadi anutan kita selama ini sebagai umat muslim. Ya, tema kita pada siang hari ini yaitu Islam selamat dan menyelamatkan. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Habib Nabil Al-Musawa dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Yang pertama ini, di segmen pertama Syekh Ahmad Misri akan menyampaikan tentang makna Islam itu sendiri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di saat yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah, masjid yang paling suci di muka bumi berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardil masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati guru kita Habib Nabil Al-Musawa, kita doakan beliau diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan semua yang hadir di siang hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bermakna kita tunduk, kita patuh kepada perintah Allah. Umat muslim pada saat dia mengerjakan ibadah berarti dia ketika sujud, ketika dia ruku, ketika dia melaksanakan ibadah puasa berarti dia tunduk patuh kepada perintah Allah. Berarti itu ada dua sisi. Yang pertama ada orang yang lemah. Yang kedua ada yang kuat. Maka kalau kita bilang tunduk dan patuh berarti ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau yang lemah adalah makhluk. Kalau yang kuat adalah Sang Khalik Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Islam itu tunduk, patuh kepada Allah, sujud, memohon pertolongan Allah. Segala-galanya kita lakukan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu yang dibawa semua para nabi dan rasul, tapi syariat mereka berbeda-beda. Ada syariat Yahudi, ada Nasrani, dan kita umat Islam tidak membutuhkan syariat sebelum kita dan juga tidak membutuhkan syariat sesudah kita karena kita adalah syariat yang paling sempurna. Sebagaimana Allah sempurnakan agama untuk kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari itu Allah sempurnakan agama kita. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu sudah diatur, sudah tersusun rapi dalam agama Islam. Dari mohon maaf masuk WC, sampai hal yang paling besar, mengatur negara, umat, semua diatur di dalam agama Islam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, diceritakan dalam sebagian kitab, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan Nabi Yakub, dikatakan 40 tahun kemudian. Nabi Yakub berjumpa dengan Nabi Yusuf mengutarakan kalimat, wahai ayah, mengapa engkau menangis ketika engkau kehilangan aku? Sampai engkau merasakan penderitaan demikian. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah nanti kita di hari akhir kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Yakub, wahai anakku, aku tidak bersedih karena aku kehilangan kamu, tapi aku sedih karena aku khawatir engkau merubah agama Islam. Kalau engkau merubah agama yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak ada pertemuan di kemudian hari. Maka seorang muslim, kalau dia menyatakan dirinya muslim, udkhulu fis silmi kafah. Seorang muslim pada saat dia menyatakan dirinya muslim, patuh kepada Allah, kepada aturan Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan pelanggaran beralasan karena saya mencoba saja. Mohon maaf, makan daging babi. Dikatakan saya cuma hanya penasaran atau mencoba. Itu sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang sudah tidak bisa diperdebatkan kembali. Pemirsa dan jamaah dimanapun antum berada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu pada saat dia mengerjakan sebuah ibadah karena dia muslim, patuh, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum, Nabi SAW menginginkan keselamatan. Nabi ingin menyelamatkan kita, Nabi penyelamat kita. Kita ini berusaha mengajak orang masuk masjid, jangan sampai membuat orang lari dari masjid. Kita mengajak orang masuk surga, jangan engkau menjauhkan orang-orang dari surga tersebut.
Itu perjuangan yang dilakukan Rasulullah. Harisun alaikum. Azizun alaihi ayyashukku alaihi ma yashukku alaikum. Nabi merasakan kesulitan apabila umatnya merasakan kesulitan. Harisun alaikum, menginginkan keselamatan. Islam itu adalah bukan menyelamatkan diri kita, tapi menyelamatkan semua orang yang ada di lingkungan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita disebut muslim, berarti kita menyelamatkan orang dari lisan kita, perbuatan kita, kejahatan kita. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, inna lanu'akhadhu bima naqul, bima natakallam. Apakah lisan kita ini akan dicatat apa yang kita ucapkan? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, thakilat ka ummuka ya Mu'adz. Kata ulama hadis, ay faqadat ka ummuka ya Mu'adz. Ibumu telah kehilanganmu, kayak kamu tidak tahu aja bahwa yang mencelakakan manusia adalah lisan. Maka seorang muslim itu senantiasa menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, orang-orang yang di sekitar kalian. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat kita, harisun alaikum, Nabi menginginkan keselamatan. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi SAW menjenguk anak Yahudi yang dulu kerja di rumah Nabi. Lihat toleransi di mana. Anak Yahudi kerja di rumah Rasulullah Muhammad. Halo? Masih hidup? Anak Yahudi kerja di rumah Nabi, dia sedang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Anak lagi sakaratul maut, diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Anak itu lihat ayahnya, kata ayahnya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian anak tersebut mengucapkan syahadat, lalu dia wafat. Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Wajib bagi setiap muslim berada dimanapun lingkungan, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang yang di sekitarnya. Saya mengakhiri dengan sebuah pernyataan atau pertanyaan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau cendekiawan atau ulama Al-Azhar Mesir. Beda dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. Syekh Al-Ghazali ini wafat tahun 90-an Masehi. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat? Beliau menjawab, bukan menjawab dengan jawaban fikih kita, meninggalkan salat sengaja atau tidak disengaja. Beliau cuma mengatakan, khudh biyadihi ilal masjid, pegang tangannya. Orang yang kau tanya tentang dia itu, hukum dia tidak meninggalkan salat, dia tidak salat berjamaah, tidak salat di masjid. Kata beliau, khudh biyadihi ilal masjid, pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Itulah seorang muslim. Kun da'iyan wala takun qadiyan, jadilah seorang dai, pendakwah, mengajak. Bukan seorang hakim menghakimi siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Maka sebagai muslim dimanapun berada, menyelamatkan orang lain dari perbuatannya, dari lisannya, dan selalu patuh tunduk kepada Allah. Jangan mencoba-coba melakukan yang haram untuk demi konten atau untuk diuji coba karena penasaran. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kita dan orang-orang yang di negeri kita dan di sekitar kita, bahkan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam shawab. Amin, amin. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri, boleh duduk kembali. Terima kasih telah memberikan mukaddimah dan juga pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Begitu indahnya Islam mengatur kita. Segala sesuatunya telah diukur dan juga diatur apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah ketika kita sudah menyerahkan seluruh ketaatan kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah di segmen kedua nanti akan dijawab oleh Habib Nabil Al-Musawa. Sesaat lagi Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang tadi di segmen 1,
Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri telah menjelaskan betapa indahnya Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan. Di segmen kedua ini, pemirsa, Habib Nabil akan menjelaskan bagaimana Islam membawa keselamatan dunia akhirat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Ahmad Al-Misri hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau, sehatkan beliau, panjangkan usianya dalam takwa kepada Allah. Kemudian MC kita juga, Masya Allah, yang ganteng, mudah-mudahan juga dijaga Allah kesehatannya, imannya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimudahkan hajatnya, zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tadi Syekh Ahmad sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan makna daripada Islam. Saya ingin nambahkan saja ya. Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab kalimat Islam itu adalah masdar ya, atau kata jadian. Min fi'lin, dari fi'il aslama yuslimu islaman. Ya, kata aslama yuslimu ya, fiil madhi dan mudhari itu punya makna di dalam bahasa Arab. Maknanya yang pertama, kalimat Islam itu bimakna aslamu al-wajhi, menyerahkan atau pasrah ya, kita pasrah, serahkan semuanya, itu disebut Islam. Jadi orang yang menyatakan dirinya Islam, Muslim atau Muslimah, dia betul-betul harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Itu nomor satu. Ya. Jadi belum disebut sebagai Muslim kalau kita enggak berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita enggak percaya sama Allah, apa-apa malas berdoa. Kenapa? Kayaknya susah mau dikabulkan sama Allah. Itu belum Muslim disebut. Orang Muslim itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sehingga kita pasrah kepada Allah. Makna yang kedua daripada kalimatul Islam adalah istislam. Istislam itu artinya tunduk sepenuhnya untuk diperintah tanpa reserve. Nah, itu ya. Tahu Bu, tanpa reserve? Masih puasa Bu? Ini kalau jam begini nih, ya jamnya orang, wah ya. Insya Allah di sini nggak ada yang ngantuk nih. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, yang kedua istislam. Apa istislam? Itu patuh atau tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu. Fala wa rabbik, ini sumpah Allah. Apa kata Allah? Tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Tuhanmu.
Apa? La yu'minun, mereka itu belum beriman. Kata para ulama, makna la yu'minun adalah belum sempurna imannya. Hatta yuhakimuka fima syajara, sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dari semua urusan mereka. Nah, Islam itu begitu, ya. Apa-apa ayatnya apa yang nyuruh? Apa-apa kata Nabi Muhammad SAW seperti apa? Saya ikut sama Allah, ikut sama Rasul. Tapi itu kan nggak masuk akal. Akal kita ini makhluk ciptaan. Allah dan Rasul nomor 1. Nah, itu berarti pasrah sepenuhnya. Lalu kata Allah, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja." Bukan hanya dia menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasul, juga tidak ada keberatan di dalam hatinya. Ya Bu? Misalnya apa keberatan itu Bu? Saya mau pakai jilbab kalau ada Habib Nabil aja ceramah. Itu ya. Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau di jalan mau saya, ya Bu, nggak ada di sini orang soleha semua. Amin. Nah yang seperti itu artinya apa? Dalam hatinya masih berat. Ini perintah Allah ya, tapi kayaknya gimana ya? Itu ya. Jadi Islam itu tidak mentolerir Islam walakin. Tahu Islam walakin? Saya ini Muslim tapi, gitu ya. Saya ini ikut perintah Allah, tapi nggak boleh ada tapi. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita, atas putusanmu wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan pasrah tunduk total terhadap keputusan engkau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Makna Islam yang ketiga adalah salim. Salim itu apa? Ada yang namanya salim di sini? Cungkan tangannya. Ada. Iya. Salim itu bagus namanya, Masya Allah. Gak usah malu, bagus itu nama. Salim itu artinya apa Bu? Suci, bersih. Ya. Nah, jadi namanya Masya Allah. Suci, bersih. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang suci bersih. Kalau yang tadi urusannya pikiran, urusannya badan. Kalau ini urusannya hati. Nggak ada dengki sama orang, ya Bu. Nggak ada sirik sama orang, ya Bu. Nggak ada hasad sama orang. Nggak ada ghibah sama orang. Nggak ada suuzon sama orang. Itu hati yang bersih. Jadi Islam itu dia ngatur akal kita, ngatur juga badan kita, ngatur juga hati kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-89. Surah ke-26 ya. Ayat yang ke-89. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Bu? Masya Allah. Berarti hafal nih Ibu, memperhatikan betul. Masya Allah. Kemudian yang keempat kata para ulama, makna Islam itu apa? Yaitu bimakna salam. Nah tadi udah disinggung oleh Syekh Ahmad. Salam artinya adalah selamat, sejahtera. Tadi hadisnya disebut al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan mulutnya dan tangannya. Gangguan mulut apa Bu? Diomongin, ya kan? Bisik-bisik tuh, ibu itu tuh lihat tuh, rumahnya baru, uangnya dari mana tuh? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, nggak ada katanya, amin, nggak ada. Kalaupun ada nggak apa-apa, istighfar, jauhi yang begitu. Ya. Itu orang lain nggak selamat dari apa? Dari lisannya, ya. Wabiyadihi, dari tangannya apa? Ganggu, ya kan? Nyolong, apalagi korupsi sampai 349 triliun. Loh, mending kita bagi-bagiin buat pondok pesantren ya Pak. Masya Allah, orang sini bisa bikin pesantren segede apa tuh 300 triliun. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya, orang yang masyarakat nggak selamat dari tangannya nggak boleh. Lalu kemudian kata para ulama berikutnya adalah silmun. Silmun itu artinya kedamaian.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam kedamaian itu seluruhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Dengan 5 makna itu, maka Islam kita insya Allah sudah mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana atas muqaddimah dan tausiah yang diberikan di segmen kedua ini. Segmen ketiga kami akan ajak para pemirsa dan juga para jamaah yang di sini untuk bertanya langsung bagaimanakah keislaman kita. Perlu tanda tanya yang besar. Apakah kita sudah termasuk yang raditu billahi robba wabil islami dina. Kita akan buka di segmen ketiga di sesi tanya jawab. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang kali ini mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali yaitu Islam selamat dan menyelamatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi penyemangat atau menjadi motivasi tersendiri untuk semakin yakin akan keislaman. Bukan Islam yang walakin ya Habib ya, bukan yang termasuk sami'na wa asoina ya. Baik, saya ke para jamaah yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan dan juga jawaban dari guru-guru kita. Yang pertama saya akan persilahkan ada Bapak Abdullah Khudri. Silakan, Bapak Abdullah Khudri boleh berdiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama saya sudah disebut, Abdullah Khudri. Kemudian ingin bertanya baik kepada Habib Nabil maupun kepada saya Ahmad Al-Misri. Pertanyaannya begini Ustaz, kita di komplek ini termasuk minoritas. Minoritas ya, entahlah 17% atau 20% lah begitu ya. Jadi mayoritasnya adalah non-muslim. Kita ingin sekali, kita selamat ya insya Allah dah ya. Ingin menyelamatkan mereka. Bagaimana kiat-kiatnya itu? Atau ada aturan bagaimana seperti apa? Ya, kita harus bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu untuk bisa menjawabnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, kita harus perkenalkan Islam kepada mereka seperti apa. Karena orang sekarang mengenal Islam dari medsos, dari YouTube, dari kejadian dan peristiwa yang sangat melukai hati umat Islam, yang sama sekali tidak ada ajaran dalam Islam. Maka pertama kita harus memperlihatkan kepada mereka Islam seperti apa, Islam yang hakiki itu seperti apa. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang saling menghormati, saling menghargai. Islam itu yang punya izzah, bukan Islam itu yang rendah dan suka direndahkan. Islam itu ada wibawanya, ada kemuliaannya, ada kedudukannya. Bukan karena saya muslim saya bersembunyi, saya malu dan lain. Tidak, saya punya izzah. Ya. Dan seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis. Beliau mengatakan ya terkejut ketika melihat Umar lagi tuntut kendaraan untuk pelayannya. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah kaget gitu dan mengutarakan kalimat kepada Sayyidina Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi law qalaha ghairuka la uja'tuhu darban. Nahnu kunna adhilla wa 'azzana Allahu bil Islam." Kami dulu orang-orang yang hina, sekarang kami mulia dengan Islam. Maka perlihatkan Islam seperti apa? Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam itu yang bersih, Islam itu yang mulia, Islam itu yang menjaga lisan, Islam itu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenalkan mereka dengan Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, kemudian kan sebarkan kitab-kitab yang berbicara tentang Islam.
Islam seperti apa. Nah, kita kirim kepada mereka atau kita hadiahkan kepada mereka. Kemudian tidak luput juga dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Dan kita menawarkan Islam kepada mereka sambil mendoakan. Dan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, yang hendak beriman silakan, yang mau kafir silakan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita hanya menawarkan barang dagangan kita saja. Tidak memaksakan orang. Halo? Masih hidup? Jadi orang yang penjual itu dia menawarkan, Bu, mampir Bu, harga gila gitu kan. Kalau di Makkah gitu dibilang. Dia menawarkan barang. Kalau kita berkeinginan beli ya silakan. Kalau enggak dia enggak maksa. Begitu dengan Islam. Maka orang yang menawarkan Islam itu harus orang yang tutur katanya baik, sopan santun, dan tidak setiap sebentar mencelakakan orang, membidakan orang, melukai hati orang dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, dan sekaligus kita mendoakan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW datang kepada anak Yahudi dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, dan Nabi SAW sampai anak tersebut mengucapkan syahadat, sampai Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Ya, itu dengan tips yang ringan itu bisa kita praktikkan dan bisa kita lakukan. Azan di masjid harus yang suaranya merdu, jangan suara bebek. Suara azan itu yang bagus. Karena yang mimpi azan Abdullah ibn Umar, ya, Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih dalam Musnad Imam Ahmad. Yang mimpi azan Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih, tapi yang disuruh azan oleh Nabi Bilal. Ya, sampaikan kepada Bilal fa innahu anda minka sautan. Karena suara Bilal lebih bagus. Maka suara imam pada saat salat jahriyah, salat tarawih, salat isya, salat maghrib yang merdu, yang bagus, menarik orang untuk mendatangi masjid, bukan kabur dari masjid. Suara azan yang bagus, ya. Ibu-ibu kadang-kadang lagi pengajian suaranya udah ngos-ngosan, ya. Suaranya udah begitu, subhanallah. Nah, jadi yang bagus-bagus. Jadi dia ketika dengar suara azan indah, merdu. Hatinya dilembutkan oleh Allah. Kemudian kita dengar sholat dan lain, dia akan tertarik untuk mengenal Islam. Kok indah banget panggilan ini, walaupun dia tidak faham maknanya dan tidak faham artinya. Itu tips yang ringan yang bisa kita lakukan di setiap lingkungan kita pun berada. Ya, wallahu taala a'lam alam shawab. Baik, terima kasih Syekh Ahmad menyinggung apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Abdullah Khudri tadi mungkin ke Habib Nabil. Lalu bagaimana atau lantas bagaimana sikap kita sekarang ini dunia media sosial sangat luar biasa sekali gencarnya. Fitnah-fitnah terhadap Islam itu sangat gencarnya. Bahkan dia berpura-pura Islam namun kelakuannya sangat jauh dari Islam. Ini bagaimana sikap kita ya Habibana? Fadal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat khusus yang di komplek ini. Tadi Ustadz Abdullah Khudri putranya Ustadz Khudri almarhum bukan? Kiai Khudri. Bukan. Saya punya kiai dulu, guru namanya Kiai Khudri. Wajahnya mirip. Saya kira putranya bukan. Allah yarham udah meninggal. Jadi begini. Tadi Syekh Ahmad menyampaikan ada kisah tentang adzan. Saya ingin menyampaikan kisah tentang masuk Islamnya seorang pendeta Nasrani. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia adalah seorang pendeta Nasrani. Dia datang dari Habasyah, Ethiopia. Dari Afrika. Jauh-jauh. Dikatakan di dalam sirah dia datang dengan menggunakan kalung-kalung salibnya dari emas. Menunjukkan kedudukannya yang tinggi dalam agama Nasrani. Dia datang ke Madinah untuk berdebat dengan yang mengaku Nabi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Madinah lalu dia nanya, mana yang ngaku Nabi itu? Ditunjukkan sama orang itu di masjid. Dia datang ke masjid terus dia lihat mana orangnya. Orang menunjuk kepada seorang laki-laki yang sedang duduk begini dalam satu lingkaran besar, tidak pakai kursi, ya duduk di bawah, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya lututnya bertemu dengan lutut yang lain terus lingkar gitu. Ada beberapa sahabat menyampaikan suatu, kalau misalnya itu lucu, orang ini tersenyum. Kalau misalnya ada suatu yang aneh, ta'jab gitu ya.
Kata Adi bin Hatim yang pendeta Nasrani yang kelasnya tinggi itu, ya karena dari kalung-kalung salibnya menunjukkan dia mungkin kalau sekarang kardinal atau apa gitu, ya tingkatannya di dalam agama Nasrani. Dia melihat terus dia berkata dalam hati, ini bukan sifat seorang penipu. Kalau orang ini penipu, dia mungkin duduk di atas singgasana dengan kerajaan, orang suruh duduk nyembah dia. Ini enggak, duduk sama rata dengan yang lain. Ini bukan seorang penipu. Dia mau masuk didahului oleh seorang wanita. Wanita itu tua, ya, namanya Khawlah binti Ta'labah. Yang datang mau mengadukan tentang suaminya. Ya. Dalam fi ba'd riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika masuk tidak nyaman baunya, mungkin bau keringat atau apa, sehingga banyak orang yang nutup hidung. Terus ada juga yang menundukkan kepala, ada yang memalingkan muka. Kecuali satu orang yang tidak menutup hidung, tidak memalingkan muka, tidak menundukkan kepala. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Lalu wanita itu mengadu lama sekali. Mungkin kalau sekarang berjam-jam. Dia ngadukan suaminya yang menzihar dia. Zihar itu menyatakan kamu seperti ibu saya. Dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri enggak. Kemudian sampai dijawab sama Allah langsung dari 7 lapis langit. Ya qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ayat itu turun tentang wanita tadi. Ya. Setelah lama wanita itu mengadukan sampai selesai, kemudian terus wanita itu pulang. Adi bin Hatim yang lihat ini juga bukan manusia biasa bisa seperti ini. Bertahan berjam-jam dengan orang wanita tua, ya. Apalagi kurang nyaman baunya dan sebagainya. Ini bukan manusia biasa. Terus keluar, Rasul pun keluar. Adi bin Hatim ngikutin dari belakang. Kemudian sampai ke rumah Rasulullah, kita tahu rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Adi bin Hatim ngetuk. Dibuka sama Rasul SAW, Adi bin Hatim lihat. Di dalam itu cuman pasir, cuman ada satu pedang tergantung, ada kirbah untuk minum, ya dari kulit kambing. Sama ada satu bantal. Ketika masuk, Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas bantal itu, Rasulullah duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim langsung berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu itu Rasulullah. Niatnya datang mau debat, niatnya datang mau ngadu argumentasi, mau nanya tentang Islam, dikonfirmasi dengan agama dia, melihat akhlaknya luluh masuk Islam. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan dakwahlah bil hal qabla bil maqal. Mulailah dakwah itu dengan tingkah laku, bukan dengan banyak bicara dulu. Kalau kita nanti nyampaikan ini Islam ini begini, dia lihat kamu sendiri nggak kayak gitu, ya. Tapi tunjukkan kita itu baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad, ya, bahwa Rasul itu sampai ada seorang anak Yahudi kerja di rumah beliau. Dan sama Rasul diinikan sampai masuk Islam. Orang tuanya pun bilang ati Abul Qasim. Ya, taatlah sama Nabi Muhammad SAW. Masuk, padahal bapaknya Yahudi. Gitu ya. Kenapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, saya 20 tahun menjadi pembantunya. Dalam riwayat lain 10 tahun menjadi pembantunya Rasul SAW. Belum pernah beliau memarahi saya. Bahkan belum pernah beliau berkata, kenapa kamu nggak lakukan ini? Akhlaknya sama pembantu aja kayak begitu. Apalagi sama anaknya, sama istrinya, sama temannya, sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya, sama semuanya. Kalau kita bisa seperti itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, insyaallah berbondong-bondong orang masuk Islam bukan karena kata-kata tapi karena tingkah laku kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Habib Nabil telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam kepada kita semuanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Baik, berikutnya saya persilakan kepada para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya terlebih dahulu ke Ibu Elin. Boleh berdiri, silakan Ibu Elin. Oke, nggak apa-apa, begitu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya muliakan, saya mau bertanya bagaimana peran kita untuk menyelamatkan umat muslim agar orang-orang muslim benar-benar
merasakan Islam selamat dan menyelamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya hampir mirip apa yang disampaikan Habib Nabil tadi. Mungkin bisa ditambahkan saya Ahmad Al-Misri. Fadal, saya Ahmad. Bagaimana akhlak dan tips apa yang kita bisa lakukan sehingga Islam bisa dikenal bahwa agama yang selamat dan menyelamatkan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Islam? Tak kenal maka tak sayang. Banyak kita umat Islam ini mempraktikkan Islam itu kurang tepat. Dalam arti karena kita tidak mempelajari. Maka perlu berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari ada bab namanya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka bagaimana kita mempraktikkan sesuatu sedangkan kita tidak mengenal sesuatu itu apa? Faqidi syai' la yu'ti. Maka kalau kita kehilangan sesuatu itu tidak bisa kita memperlihatkan kepada orang lain. Maka kita harus mengenal Islam. Maka itulah berguru, bersanad, duduk di hadapan guru, bukan di medsos, bukan belajar kepada Google, kepada YouTube. Harus duduk di hadapan guru, nanti guru akan menjelaskan seperti apa itu Islam, seperti apa itu iman, seperti apa itu ihsan. Sebagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jibril dan akan menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran, hadis Rasulullah, kisah para sahabat dan para salafus salih. Maka kalau kita lihat umat Islam kadang-kadang salah mempraktikannya. Kenapa? Karena dia tidak berguru, dia cuma baca kitab sendiri, dia praktikkan sendiri tanpa ada gurunya. Kalau kita baca Al-Quran sendiri tanpa bimbingan seorang guru, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, sedangkan kita makan ikan yang sudah mati. Kalau kita baca sendiri, ngapain kita makan ikan, sedangkan haram itu. Tapi kalau kita ngaji, guru kita akan menjelaskan. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunan beliau, ketika sahabat naik ke perahu di laut, kemudian mereka mengatakan, kami bawa air. Kalau kami buat minum, nanti kami nggak bisa wudu. Kalau kami buat wudu, nggak bisa minum, kehausan. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan. Di antara 7 macam air dalam mazhab Syafi'i yang kita gunakan untuk bersuci. Ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul aini dan seterusnya. Maka dan bangkainya halal. Jadi itu kalau kita punya bimbingan seorang guru akan menjelaskan secara detail. Seperti sahabat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul. Ya. Orang yang beriman kemudian dia tidak melakukan kezaliman. Siapa yang tidak melakukan kezaliman? Karena sahabat memahami ayat itu sendiri, kata mereka, bagaimana kita tidak melakukan kezaliman ya Rasulullah? Sedangkan itu setiap hari kami kadang-kadang melakukan kezaliman. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Kezaliman yang dimaksud, kalian tidak pernah baca firman Allah surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut kezaliman. Maka perlu kita mempraktikannya, perlu kita duduk di hadapan guru, nanti akan jelaskan secara detail. Jangan katanya atau kita baca kitab sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan Syekh Ahmad Misri atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung oleh para jamaah. Terlebih dahulu, saya persilakan Ibu Naning, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nabil, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa mencapai makna Islam secara keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fadal, Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bu Naning bukan Bu Naning yang teman saya waktu di IPB, bukan ya? Pas S2, bukan? Lain lagi ya. Soalnya tinggalnya juga di Bogor Raya ini. Beda berarti, namanya mirip. Tadi kayak nama kiai. Banyak yang sama di sini kayaknya. Sama ini di sini, Masya Allah. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita mengaplikasikan tadi ya Islam ya supaya Islam kita itu betul-betul. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya belajar Islam, yang namanya mengamalkan Islam itu tidak bisa sekaligus semua kita pelajari langsung dilaksanakan semuanya. Kita akan terpental, kita akan nggak sanggup. Karena Islam itu begitu kuat, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masuk Islam dengan keras, maka dia akan dikalahkan oleh Islam. Jadi bagaimana caranya? Syuaya bisyuaya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Salah satu caranya adalah dengan ikut pengajian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan pernah kita ninggalkan dua majelis, ya. Yang pertama yang disebut majelis ilmu, yang kedua yang disebut majelis dzikir. Dua hal itu yang bikin kita selamat, ya. Majelis ilmu membuka kita tentang berbagai macam hal yang kita nggak tahu, ya. Jangan dikira orang seperti Syekh Ahmad atau saya nggak belajar, kami belajar. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, begitu seterusnya, ya. Jadi kami juga belajar. Tapi dikatakan tadi bagaimana kita belajar yang bersanad. Artinya apa? Ada gurunya, tanggung jawab, bukan sekedar cuplik sana cuplik sini. Akibatnya apa? Karena Islamnya kopas, nanti akibatnya vonis sana vonis sini. Wah, ini enggak benar, ini sesat, ini salah, ini syirik, ini. Padahal baca bahasa Arab pun kitab nggak bisa, gitu kan? Kopas saja dari sana, tapi Ustadz ini bilang begitu, Ustadz ini. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ikutlah pengajian, nanti dapat ilmu satu, amalkan. Para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, itu belajar Quran nggak pernah lebih dari 10 ayat. Dikatakan mereka itu kalau turun ayat Quran belajar sama Rasul SAW dalam halaqah, kelompok kecil, itu 10 ayat. Lalu mereka laksanakan, dipahami, dimengerti, dilaksanakan, dihafal. Setelah mereka melaksanakan semuanya baru datang lagi sama Rasul minta tambah lagi. Kalau kita enggak, ya kan? Baca min alif lam mim ila minal jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala haramahu, ya. Baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, ya. Semuanya enggak tahu. Nah, jadi ikutlah pengajian, ikutlah majelis zikir. Pengajian itu majelis ilmu, nambah ilmu kita, akal kita dikasih makan. Adapun majelis zikir itu nambah ruh kita dikasih makan. Jadi tumak nina, tentram, dekat sama Allah. Kenapa? Karena selalu nyebut nama Allah di dalam kelompok zikir. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah Islam kita tadi seperti ibu tanyakan itu bisa terpenuhi sedikit demi sedikit sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke jamaah ikhwan yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Bapak Amaluddin. Kami persilakan Bapak Amaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, nama saya Amaluddin. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam memperkokoh keislaman kita, menempatkan dunia di tangan kita, tidak di hati kita, dan menempatkan akhirat di hati kita, tidak hanya sebagai rutinitas biasa, dan juga bagaimana menerapkan keislaman menjadi nilai-nilai ibadah seperti di Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh Ahmad, fadal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wa Nabi SAW sudah menjelaskan, izhad fima indan nas, ya, yuhibbukallah. Kalau kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka zuhud itu bukan berarti melepas dunia. Dunia itu dilepas dari hati saja. Letakkan di tangan. Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Jadikan ya Allah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami.
Bukan berarti orang muslim tidak boleh memberkahi diri sendiri, tidak boleh mencari uang yang halal, tidak boleh mencari uang lebih, tidak. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu dari dunia. Nabi SAW bersabda, "Ni'mal malus salih fi yadil abdis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang saleh. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan nilai pahala dari apa yang kita kerjakan? Jadikan segala sesuatu itu diniatkan. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Hafsin Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amal itu perlu niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW kembali dari peperangan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, ada sahabat kembali dari peperangan, kata Nabi SAW, ada orang di kota Madinah tidak ikut peperangan, tapi dapat pahala seperti kalian. Mereka terkejut, bagaimana ya Rasulullah? Mereka di kota Madinah, kita ikut perang, ya, taruhannya nyawa kita dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, habasahumul udhr. Mereka terhalang oleh udhur, tapi mereka punya niat yang kuat. Maka ij'al naumuka lillah wa harakatuka lillah wa sakanatuka lillah. Jadikan tidurnya kita lillah, geraknya kita lillah, diamnya kita lillah. Ya, kama sebagaimana ulama salaf mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya niatkan pada saat tidur itu bernilai ibadah. Tapi bukan tidurnya orang yang puasa di Ramadan ibadah. Itu hadis tidak sahih. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diminta untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini hadis riwayat orang tukang tidur. Jelas? Jadi kalau orang tidur dari subuh sampai maghrib, itu bukan dinilai ibadah, tapi latihan meninggal dunia. Jelas? Maka setiap gerak gerik kita itu tidak minta Islam kita berada di masjid terus. Tidak ada. Pada saat panggilan salat baru antum datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai'. Kalau sudah dipanggil salat datang. Tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia. Ya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, bertebarlah di muka bumi. Nabi SAW pernah masuk masjid, ada seorang sahabat lagi duduk di masjid. Nabi SAW terkejut. Mali araka fi ghairi waqti salat. Kenapa kamu berada di masjid di luar waktu salat? Berarti Nabi enggak mau umat Islam itu duduk di masjid 24 jam. Kapan bangun negara, kapan bangun ekonomi, kapan kita membesarkan agama Islam. Jelas? Jadi Nabi SAW bilang, kenapa aku melihat kamu di luar waktu salat? Ya Rasulullah, aku punya hutang, punya permasalahan hidup. Kata Nabi, saya ajari kamu doa sambil kamu berusaha. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi antum nilai itu dalam segala gerak-gerik kita itu ibadah. Antum keluar mencari nafkah buat keluarga itu nilainya ibadah. Takhruju fi talabil ilm ibadah, fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa keluar dalam menuntut ilmu sampai kembali lagi, dia dalam nilai ibadah. Antum ke sini menuju ke majelis ta'lim ini juga dinilai ibadah. Jadi orang muslim itu tidurnya juga ibadah. Buat apa? Bangun tahajud, bangun malam, bukan bangun ke belakang. Halo? Jadi pada saat kita tidur, kita niatkan ibadah. Ya Allah, mudahkan saya bisa tidur, kemudian nanti saya bangun salat tahajud atau melanjutkan untuk kehidupan esok hari. Makan minum dinilai ibadah. Untuk mendapatkan energi dan kekuatan bisa, ya, untuk mendapatkan taqa gitu, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka setiap gerak-gerik kita itu diniatkan. Seperti kita di Indonesia, pada saat salat maghrib kita ngapain pintu rumah? Pada saat azan maghrib diapain pintu rumah? Ditutup. Tapi karena kita jadikan tradisi, nggak ada pahalanya. Ditutup pintu pada saat maghrib itu sunnah. Ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan syaitan itu berkeliaran pada saat maghrib. Jaga anak kalian, tutup pintu rumah kalian, berarti itu nilainya ibadah. Kalau diniatkan ibadah. Jadi itulah hal kecil seperti itu. Pada saat kita tutup pintu, diniatkan, oh ini karena ada permintaan dari Nabi. Syaitan pada berkeliaran. Maka sesuatu yang ada, sesuatu yang menjadi kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah. Itu tergantung niat. Maka ulama itu qawaid fiqhiyah mengatakan al-niyah tumayyizu bainal ibadah wal ibadah wal 'ada wal ibadah. Niat itu membedakan antara dua kebiasaan atau antara ibadah dan kebiasaan kita juga. Jelas? Nah, maka niatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah segala sesuatu yang antum kerjakan selama baik, ya, dan tidak melanggar aturan Allah, insyaallah dinilai
juga dengan ibadah. Wallahu a'lam. Amin, amin. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri. Berikutnya saya ke akhwat, ada Ibu Rasiati yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Rasiati. Ya, yang mana? Oh, jauh sekali. Boleh digeser ke belakang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa Islam disebut sebagai agama yang lengkap dan seimbang untuk kehidupan dunia dan akhirat? Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusiati atas pertanyaannya. Ini jawabannya kayaknya nggak cukup 1, 2, 3 menit. Maka dari itu kita break dulu ya. Habibana dan juga saya Ahmad Misri. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Tadi sudah ada penanya yang digantung jawabannya nanti. Ada Ibu Rasiati yang menanyakan tentang bagaimana menjelaskan Islam secara kafah. Tafadhal Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam disebut sebagai agama yang sempurna? Kenapa dikatakan Islam adalah agama yang menyeluruh? Jawabannya yang pertama karena Islam mencakup semua dimensi manusia yang vertikal. Dari sejak kita masih berada di dalam perut ibu kita, itu Islam sudah ngatur. Sayyidina Hannah binti Faquth ya di dalam surah Ali Imran mendoakan bayi yang di dalam kandungannya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di dalam kandungan itu sudah kita diminta mendoakan. Ya. Bahkan jauh sebelum kita punya anak itu juga kita diminta berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam menyatakan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan seterusnya. Ya Allah, berikan kepada saya juga anak. Saya ini sudah tua, udah putih rambut saya. Itu Islam. Begitu kita lahir, juga Islam mengatur kita. Apa? Ditahnik. Ya Bu, kalau misalnya kita punya bayi, itu ditahnik. Lalu apa? Ditasmiyah, dikasih nama. Lalu apa? Dikhitan. Ya kan? Ketika remaja, di dalam Quran dikatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, mereka itu Ashabul Kahfi itu adalah remaja ABG. Tapi bedanya mereka amanu bi rabbihim. Remaja pun ada aturannya dalam Islam. Setelah kita mau meninggal pun di dalam Islam ada aturannya. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ajari dia la ilaha illallah. Sudah meninggal pun didoakan juga. Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan yang sudah mendahului kami di dalam kubur. Jadi Islam ngatur dari sejak kita masih di dalam perut sampai meninggal. Makanya Islam disebut agama yang sempurna. Coba lihat agama lain ada gak seperti itu? Yang kedua, dimensi horizontal. Islam ngatur laki-laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu minar rizq. Ya. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Laki-laki diatur, perempuan juga diatur. Bahkan ada surah khusus namanya surah An-Nisa. Ya. Bahkan bukan hanya itu, businessman di dalam Islam diatur, seniman juga diatur. Ya. Wah, memang businessman ada dalam Quran. Ayat terpanjang dalam Quran itu bicara tentang transaksi ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah Subhanahu, wahai orang beriman, kalau kamu punya transaksi dalam waktu yang panjang, catat.
Itu belum ada ilmu akuntansi, Bu, bapak-bapak sekalian. Islam sudah ngatur. Seniman, emang ada seniman? Seniman maksudnya. Ada bahkan sampai ada surahnya, surah Asy-Syu'ara tentang para penyair. Itu dalam Islam. Tentara, dari tentara sampai aktivis lingkungan ada dalam Islam. Ya, tentara memang ada. Surah Al-Anfal itu bicara tentang wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan TNI kalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai aktivis lingkungan, bagaimana? At-tahur syatrul iman. Yang namanya kebersihan itu setengah dari iman. Artinya apa? Kita harus bersih dari polusi, dari hal-hal yang buruk, dari kekotoran, dari sampah. Bicara lingkungan 1400 tahun yang lalu. Bahkan Islam sudah mengatur tentang binatang. Kita kasih sayang sama binatang sebelum ada Greenpeace, Bu. Sebelum ada WWF. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Jadi kalau kamu mau nyembelih binatang itu, sembelih dengan cara yang baik. Asah pisaunya sampai tajam dan binatang. Itu belum ada WWF itu, Greenpeace. Jadi semua diatur di dalam Islam. Itulah sebabnya Islam adalah agama yang sempurna. Wallahu a'lam. Amin, amin. Terima kasih Habibana Habib dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Terima kasih atas waktunya. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, Habib. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana pemirsa, dan harus kita akhiri Damai Indonesiaku spesial Ramadan sampai di sini. Nanti insya Allah akan dipimpin doa oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas, mewakili kru yang bertugas dan juga Sarung Wadi Martentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا عفو ليلة القدر. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء السائلين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.